dalam konteks sejarah tentu saja munculnya periode kolonial itu ya. Jadi saya ditugaskan itu sebetulnya bicara kolonialisme dan pangan. Nah ini memang tema yang sangat strategis tapi jarang dibicarakan gitu ya. Jadi ketika kolonialisme itu terjadi, sebenarnya kan kolonialisme itu konsepnya kan penguasaan satu wilayah oleh negara lain terhadap satu kelompok masyarakat begitu, dan itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa juga kolonialisme itu dalam bentuk bagaimana masyarakat itu dieksploitasi ya, seperti yang terjadi di Indonesia. Bisa juga kolonialisme itu masyarakat itu dikuasai sepenuhnya gitu ya. Nah yang terjadi di Indonesia itu campuran antara yang dikuasai sepenuhnya dengan yang kemudian dieksploitasi, karena kolonialisme Belanda itu tidak terjadi dalam konteks yang sama di setiap wilayah di Indonesia. Ada yang dikuasai langsung seperti di Batavia dan wilayah sekitarnya, London atau Jabodetabek sekarang ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga di wilayah Kepulauan Maluku, daerah penghasil rempah-rempah, dan beberapa wilayah lain di Sumatera yang menghasilkan lada, begitu ya. Tetapi juga ada daerah-daerah yang hanya dieksploitasi secara permukaan, dan ini juga perkembangannya bertahap, kemudian tidak langsung dikuasai secara total. Jadi pengaruhnya itu tidak sama di setiap wilayah, dan ini dampaknya juga berbeda-beda. Nah daerah yang paling dalam terkena dampak dari eksploitasi kolonial dan juga pengaruh secara langsung itu sebetulnya adalah di Jawa. Nah, makanya karena itu kajian tentang Jawa dan kolonialisme itu banyak sekali membahas tentang masalah yang terkait dengan aspek-aspek yang berkenaan dengan masalah pertanian. Kalau kita melihat pada kajian-kajian yang ada, dan kalau kita melihat di masa VOC memang sudah terjadi eksploitasi. Eksploitasinya lebih kepada kegiatan perdagangan, karena ketika itu VOC memperdagangkan komoditi-komoditi yang laku di pasaran dunia, rempah-rempah yang kebetulan tidak dihasilkan di semua wilayah. Di Maluku Utara itu menghasilkan cengkeh, Ternate Dule, dan kemudian di Banda itu menghasilkan pala, sementara di Sumatera itu menghasilkan lada. Ini tiga komoditi utama yang ketika itu dieksploitasi, tapi relatif tidak mengganggu kegiatan pangan. Nah yang sebetulnya betul-betul mulai terjadi hegemoni dan penguasaan wilayah yang cukup signifikan yang mempengaruhi ketersediaan pangan itu mulai abad 19. Nah kita mengenal sebetulnya periode kolonial itu kan dikatakan 350 tahun. 350 tahun itu tidak semuanya adalah kolonialisme oleh satu negara berbeda, tetapi sebetulnya yang hampir 200 tahun pertama itu perusahaan Indonesian Company itu kan perusahaan. Jadi sebetulnya karakteristiknya mencari keuntungan. Nah yang betul-betul eksploitatif itu adalah justru negara Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda itu mulai berkuasa di awal abad ke-19 dengan kebijakan tanam paksa. Nah inilah yang kemudian mengawali satu periode di mana penetrasi dari kekuatan kolonial itu masuk sampai ke desa-desa dan mengubah pola pertanian masyarakat, gitu ya. Karena kemudian diperkenalkan tanaman komoditi. Kalau sebelumnya itu rempah-rempah itu hanya menumpang saja dalam kegiatan pertanian masyarakat, tetapi kalau tanaman komoditi karena rempah-rempah harganya turun, kemudian pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan VOC sejak abad 19 awal itu memperkenalkan beberapa tanaman yang memiliki karakteristik yang harus menggunakan tanah-tanah yang digunakan untuk daerah pertanian. Nah inilah yang kemudian menyebabkan kolonialisme itu berdampak secara signifikan terhadap ketersediaan pangan, terutama ketika itu di Jawa yang penduduknya paling padat. Dan ketika itulah mulai diperkenalkan tanaman seperti tebu, ya tebu, kemudian teh, itu ya, kopi, gitu ya, kina dan berbagai tanaman yang lain. Yang paling berdampak itu adalah tebu, karena tebu itu ekologinya persis sama dengan sawah, dan tebu itu menuntut penggunaan sumber daya manusia yang seperti penanaman padi, sehingga ketika kebijakan tanam paksa itu diterapkan antara tahun 1930 tahun 1830 sampai 1870, 40 tahun, itu banyak sawah-sawah yang kemudian digunakan untuk menanam padi. Nah inilah yang berdampak ya, bahwa kebijakan yang kemudian diorientasikan untuk mencari keuntungan itu bisa mempengaruhi kehidupan petani tadi yang disebut oleh Prof. Haji sebagai passion tadi.
mulai muncullah petani tidak bertanah karena tanah-tanahnya dikuasai oleh pemerintah kolonial. Yang tadinya itu adalah tanah-tanah garapan para petani, itu kemudian diubah untuk memenuhi kewajiban tanam paksa menjadi tanah-tanah yang digunakan untuk kegiatan eksploitasi perkebunan. Dan kemudian mulai muncul para petani tidak bertanah. Nah, bersama dengan itu jumlah penduduk meningkat karena kualitas infrastruktur membaik, sehingga kemudian juga angka kematian menurun, jumlah penduduknya naik, produksi pangannya menurun. Maka mulai terjadilah berbagai wabah kelaparan di abad ke-19. Maka di dalam sejarah Indonesia abad ke-19 itu dikenal sebagai abad pergerakan sosial karena banyak sekali gerakan perlawanan petani terhadap pemerintah kolonial. Kenapa kok banyak perlawanan petani? Karena kehidupan mereka mulai dipenetrasi oleh kebijakan-kebijakan kolonial melalui tanam paksa, gitu ya. Sehingga muncullah berbagai bentuk perlawanan petani di seluruh, terutama di Jawa. Nah, pada tahun 1870 akibat dari eksploitasi kolonial yang luar biasa, pemerintah kolonial itu kemudian mendapat kritikan dari kelas menengah Belanda yang muncul akibat kemakmuran yang dibawa oleh periode tanam paksa. Mereka ini juga berperan di dalam eksploitasi tanah koloni, sehingga mereka menuntut adanya satu ketentuan yang memungkinkan mereka itu menanamkan investasi di tanah koloni. Maka muncullah yang namanya agrarisme, Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang memungkinkan swasta untuk menanam modal di tanah koloni. Dampaknya eksploitasi pertanian makin mendalam lagi karena sekarang yang memainkan peranan untuk melakukan berbagai macam aktivitas perkebunan bukan hanya lagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi juga modal swasta. Jadi 1870 itu adalah penanda penting bagaimana Indonesia mulai dibuka untuk investasi asing yang masuk, bukan hanya perusahaan perkebunan, pertambangan dan berbagai macam investasi yang lain. Sampai hari ini banyak yang dimulainya tahun 1870, perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang kita kenal sekarang itu awal mulanya masuk berdasarkan agrarisme. Dan dampaknya apa? Itu bencana kelaparan makin luar biasa terjadi di Jawa, ya. Kalau kita melihat laporan-laporan yang ada ketika itu, kita membaca banyak sekali masyarakat yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan pokok, ya. Dan kemudian ini yang memicu pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial membentuk satu komisi, namanya Komisi Mindoro Welfare Komisi. Komisi akan meneliti kenapa orang Jawa itu makin susah sementara koloni makin kaya. Itu kan aneh, ya. Koloninya makin kaya, makin makmur sejahtera. Orang Belanda itu semua lapisan, baik yang di birokrasi pemerintah maupun swasta makin kaya, tapi orang